Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Dari wajah-wajah ini Pak Arif mendapati wajah-wajah yang sangat bahagia, wajah-wajah yang penuh dengan motivasi. Anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, hari ini kita berjumpa untuk kembali belajar, untuk kembali bersama-sama berdiskusi. Bagaimana perasaan kalian bisa belajar di sekolah? Bagaimana perasaan kalian bisa belajar di sekolah? Luar biasa. Sekarang sebagian temanmu masih harus belajar di rumah bergantian. Tidak apa-apa. Semoga dalam waktu dekat kita bisa belajar bersama. Anak-anakku yang luar biasa, bersyukur adalah sikap yang paling bijaksana. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bisa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan segala keberkahannya kita bisa bertemu, kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Anak-anakku, sekarang kita berdoa untuk kelancaran aktivitas kita pada hari ini. Aman, memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Allah. Dalam doa kita tertuang permintaan kita, berbagai macam yang kau inginkan kau tuangkan di situ. Semoga segala kebaikan untuk kita semua. Anak-anakku yang luar biasa, siapa petugas piket hari ini? Oke, itu 2, 3, 4. Apakah kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik? Kamu datang waktu awal? Sudah. Oke, kita amati. Anak-anak, apakah ruangan kelas kalian sudah dalam kondisi bersih, rapi? Sudah. Merasa nyaman? Nyaman. Sampai gak kompak. Merasa nyaman? Nyaman. Luar biasa. Oke anak-anak, jangan tegang, jangan tegang. Ayo, Pak Arif sekarang akan menyampaikan pengamatan dari Google Form yang Pak Arif kirim hari ini. Untuk absensi yang kalian kirim melalui Google Form, semuanya sudah datang. Pak Arif sudah hitung, kehadiran sudah lengkap, hanya satu. Tadi menyampaikan izin ke Pak Arif, teman kita Imam hari ini sakit. Kita doakan semoga Imam segera sembuh. Oke, anak-anak sekali lagi Google Form yang Pak Arif kirim sebagai daftar hadir, jangan sampai kalian kelewatan waktu karena itu berbatas waktu. Oke anak-anakku yang luar biasa, hari ini kita harus lebih bersemangat dari yang kemarin. Ya, oke, berdiri. Baru ke Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Mari akan mulai kita belajar pada hari ini. Anak-anak yang luar biasa, kita akan belajar tentu dengan kesungguhan yang luar biasa. Anak-anak, kalian masih mengingat materi yang kita pelajari kemarin? Masih mengingatnya kah? Harus selalu ingat, tidak boleh lupa. Itu yang kita pelajari dan kemudian menjadi bekal kita untuk menuju ke masa depan. Anak-anak yang luar biasa. Minggu kemarin ada 2 anak yang tidak ikut tetapi sudah memberitahu Pak Arif kemudian mengerjakan tugas susulan. Oke anak-anak, menurut kalian apa makna proklamasi kemerdekaan bagi negara kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, ada Ahmad, ada Doni. Ahmad silakan. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan atau pengumuman kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.
inilah Indonesia sudah merdeka. Itu yang mau disampaikan. Amat mengingatnya dengan baik. Inilah Indonesia sudah merdeka, menyatakan seluruh bangsa Indonesia, menyatakan kepada siapa? Dunia. Inilah Indonesia yang merdeka. Jawabanmu sama kan? Jawabannya sama? Oke. Kemudian, Pak Arief ingin tahu bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan? Oke, silakan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Bisa lebih keras nggak? Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah. Tidak dapat dilakukan amandemen. Oke, luar biasa. Coba satu hal lagi. Satu hal lagi Pak ingin tanyakan tentang yang kita pelajari minggu yang lalu. Bagaimana jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diubah? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah habitat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hakikatnya berubah. Jika sampai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah, maka terjadi perubahan makna fundamental. Tadi dijelaskan oleh siapa namanya, lupa Pak? Anda. Coba dijelaskan oleh temannya yang lain. Ada yang bisa menyempurnakan jawab? Tadi sudah benar, tapi kurang lengkap. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Aldini, coba silakan. Bisa? Aldini? Oh, tidak. Siap rupanya gimana? Siapa-siapa tunjuk tangan? Ayo. Pada pengen tahu. Nah, silakan kamu dibaca. Dijawab. Iya, silakan. Jika pembukaan UUD 1945 diubah, maka sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hebat. Biar karena jangan sampai diganti hal-hal fundamental itu menjadi bergeser, menjadi berubah. Ya anak-anak yang bisa kalian sudah ingatnya. Sekali lagi anak-anak, Pak Arief selalu mengharapkan jangan sampai pelajaran-pelajaran yang telah diberikan minggu yang lalu kemudian kalian melupakan begitu saja. Itu harus selalu diingat dan diingat. Oke, anak-anakku yang luar biasa, saat ini kita akan mempelajari materi baru. Kita akan menyajikan hasil telaah atau makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya kehidupan sehari-hari. Tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah setelah kita mempelajari hal tersebut, maka peserta didik mampu menguraikan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, setelah diskusi kelompok, nanti kalian diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ya anak-anakku yang luar biasa, kok kelihatannya menjadi tegang begini? Apakah artinya belum sarapan? Yang rileks dong. Kenapa menjadi kaku? Kamu sudah sarapan? Mantap. Tiap pagi harus selalu sarapan. Ya, setiap pagi harus selalu makan pagi. Ya anak-anak, Pak Arief akan menayangkan video. Pak Arief akan menayangkan video dan video ini kita perhatikan bersama. Setelah penayangan video ini anak-anak, nah ini yang berhubungan dengan penilaian kita pada hari ini. Yang pertama,
ketika anak-anak sudah memperhatikan tayangan video nanti, anak-anakku akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video nanti, ya. Video yang ditayangkan nanti, anak-anak cermati betul, kemudian buatlah daftar pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini kemudian kamu tulis di Google Form yang sudah linknya sudah kami bagikan. Oke, ya. Anak-anak yang terhambat dengan koneksi internet boleh dengan cara menuliskan di buku tulis. Paham? Oke. Kemudian itu penilaian yang pertama. Yang kedua, kemampuan anak-anak dalam menjawab pertanyaan itu. Jadi literatur yang nanti akan kami berikan dan yang sudah anak-anak miliki. Oke. Berikutnya nanti akan ada diskusi kelompok dan diskusi kelas. Aktivitas anak-anak dalam diskusi juga paling nilai. Seberapa kalian aktif menyampaikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan teman, disitulah nanti Pak Arief juga akan melakukan penilaian. Ya anak-anak, bisa dimengerti? Nah, nanti berikutnya ada aktivitas tugas yang nanti akan juga anak-anak kirim lewat Google Form, dan itu juga terakhir yang akan nanti Pak Arief lihat hasilnya untuk kemudian diambil nilainya. Paham ya anak-anak ya? Oke, anak-anak yang luar biasa, Pak Arief akan tayangkan sebuah video. Oke, apakah sudah kelihatan? Makna setiap alinea dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Terdengar dengan jelas anak? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis di Indonesia. Di dalam alinea Undang-Undang 1945 juga mengandung yang penting yang harus kita pelajari. Oke, langsung saja kita mulai. Alinea pertama. Yang pertama, perhatikan ya. Di dalam hal yang pertama mengandung dua hal, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu penjajahan tidak sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaan. Dan dalil subjektif yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua. Di dalam alinea kedua terdapat tiga makna, yaitu satu, perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada kemerdekaan. Dua, kemerdekaan yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan tiga, kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, adil dan makmur. Alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga ini mengandung dua makna, yaitu pertama, motivasi spiritual itu berserta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Kedua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan karena berkat ridhonya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Alinea keempat. Di alinea terakhir ini terkandung 4 makna. Yang pertama, fungsi dan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Indonesia. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara, yaitu berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara, yaitu Pancasila. Cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Sekarang kita lanjutkan. Oke.
review sebentar tentang alinea yang pertama. Ayo, siapa yang semangat? Alinea yang pertama. Ada dua makna. Alinea yang pertama ini adalah yang pertama ada dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Semua bangsa berhak untuk merdeka. Berikutnya, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang alinea yang kedua. Kamu dibaca yang keras. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya sudah sampai pada titik kemerdekaan Indonesia. Berikutnya yang kedua, ayo silakan kamu. Kemerdekaan yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Bahwa inilah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga dibacakan. Kemerdekaan bukan merupakan Yang keras dong. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagus, kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini yang dalam alinea yang kedua. Berikutnya dalam alinea yang ketiga. Pertama, motivasi spiritual. Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Berikutnya anakku, sekarang alinea yang keempat. Alinea yang keempat mengandung makna yang pertama, fungsi dan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, susunan dan bentuk negara, yaitu apa anak? Republik Indonesia. Sistem pemerintahan negara. Bagaimana sistem pemerintahan negara? Berkedaulatan rakyat. Berikutnya adalah dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Oke anak, demikian tadi telah diberikan dari video dan penjelasan Pak Arif mengenai makna setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anak, oke. Sekarang temanmu sebangku adalah teman diskusimu. Paham? You and you bertiga satu kelompok. Harus sebut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah saling mengenal kan teman satu kelas? Sok gak kenal. Pandemi membuatmu kurang akrab. 2 tahun kalian berjarak, tetapi sekarang sudah bisa bertemu. Jadilah kalian sahabat yang baik. Semakin akrab, semakin saling mengerti, semakin saling memberi manfaat. Yang harus kalian lakukan adalah sekarang membuat pertanyaan yang berkaitan dengan yang disampaikan Pak Arif tadi. Paham? Oke, daftar pertanyaan dulu ya. Kalian membuat daftar pertanyaan dulu. Kemudian pertanyaan itu silakan dikirim melalui Google Form dan juga didokumentasikan dalam buku tugas. Paham ya?
Oke, sekarang dikeluarkan bukunya. Silakan dikerjakan. Daftar pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Kalian boleh berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Boleh. Oh iya, Pak Ale tadi lupa. Berikan senyummu padaku hari ini. Tarik masker ke bawah, berikan senyum tanpa sepatah kata pun. Oke ya? Paham? Tarik masker ke bawah, tersenyum, jangan berkata sepatah kata pun. Apalagi bersin. 1, 2, 3. Terus yang dulu guyu. Mau, ayo, kalian ini. Ayo. Tarik masker ke bawah, senyum, jangan ada sepatah kata pun. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Senyum yang manis. Oke, sekarang dibuat pertanyaan. Kemudian yang pertama dipilih lewat Google Form, nanti kita lihat bersama-sama pertanyaan. Kemudian didokumentasikan juga dalam buku tugas. Silakan. Ayo diskusi dengan temannya sebangku. Anak-anak boleh memanfaatkan literasi yang ada, buku digital yang kalian punya boleh menggunakan koneksi internet dari web yang sudah Farid kirim lewat WA boleh. Farid mengirim 2 link melalui WhatsApp. Nah, 2 link itu boleh kamu buka untuk kemudian kamu pelajari. Jadi boleh dengan menggunakan buku, boleh dengan menggunakan membuka link yang Farid kirim melalui WhatsApp. Silakan. Ada kesulitan, silakan langsung bertanya kepada Pak Arif. Berdiskusi, silakan berdiskusi. Kamu mengenalnya siapa namanya? Sekarang mulai PTM, sekarang mulai tatap muka harus lebih mengenal. Kamu sama dia ketika masih daring sering chattingan? Sering chattingan enggak? Pernah chattingan enggak? Kamu sering chattingan sama siapa lagi? Aleta, mana Aleta? Aleta ada Aleta. Kalian sudah menjadi keluarga di kelas ini, jadi tatap muka ini manfaatnya harus semakin akrab. Silakan. Baik, memberi waktu hanya 5 menit. Silakan. Silakan diskusi dengan temannya sebangku. Silakan. Boleh tanya-tanya boleh. Seberapa kamu mampu menemukan permasalahan dari yang Pak Arif paparkan tadi? Temukan 1, 2, 3. Ayo, temukan sebanyak-banyaknya permasalahan yang bisa kamu temukan dari paparan yang diberikan Pak Arif tadi. Minggu kemarin yang sakit siapa kemarin? Sudah siap? Sudah sembuh? Oke. Anak-anak ini pancaroba ya. Anak-anak ini pancaroba. Peralihan dari musim kemarau mendekati musim penghujan. Suhunya panas, tiba-tiba mendung. Suhunya panas, tiba-tiba hujan. Seperti kamu ketika tertawa-tawa tiba-tiba menangis.
Aneh itu menyakitkan sekali. Kamu pernah nggak ketika ketawa tiba-tiba menangis? Pernah? Pas kejadian apa? Ketika melihat video lucu, tiba-tiba mendapatkan kabar kucingnya hilang. Apa? Ya? Temukan dulu masalah. Temukan permasalahannya dulu. Ada kesulitan? Adam, Ahmad, Aldini. Ini nomor absen awal ini ya, yang sekarang kita garing ya. Bagas. Silakan diskusi dengan temannya boleh. Diskusi dengan temannya boleh. Kurang 1 menit. Temukan permasalahannya aja dulu. Nanti setelah ini Pak Arif akan meminta masing-masing kelompok menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Oke, Pak Arif sekarang minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Siap ya? Oke, permasalahan yang sudah ditemukan diwakili masing-masing kelompok. Oke, Pak Arif memulai dari kelompok yang kelompoknya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya, ada kelompok 5 dan kelompok 6. Senyum-senyum nih di tengah ini. Seneng nggak kamu? Diapet 2 bidadari.
Pangeran siapa namamu? Pangeran Zaki. Pangeran Zaki diapit oleh dua putri. Putri Aldini dan Putri Aira. Silakan, apakah akan diwakili sang pangeran? Silakan sang pangeran. Apakah hari ini kau bahagia? Tentu. Lama daring hanya biasanya chattingan, sekarang betul. Silakan. Yang pertama. Keras dong, lelaki gagah berani suaranya kecil. Mengapa pada alinea 1 penjajahan harus dihapuskan? Mengapa? Dalam alinea 1 itu ada kalimat bahwa penjajahan harus dihapuskan. Rupanya Pangeran Zaki bertanya apa? Pangeran Javi sedang penasaran dalam hati. Kenapa penjajahan harus dihapuskan? Nah, dia menanamkan masalah di sana dan pasti nanti akan dicari jawaban. Apakah berikutnya diwakili oleh sang putri apa Mas Javi lagi yang kedua? Dijawab lebih oleh sang putri ya. Silakan. Satu lagi permasalahan dari ngomong apa? Sebutkan makna-makna yang terkandung dalam alinea pertama dalam undang-undang negara dan Undang-undang dasar. Makna-makna di dalam alinea pertama. Oke. Jadi terus ambil dua permasalahan dari kelompok 5. Yang sekarang kelompok 6. Seorang putri dengan 2 orang pengawalnya. Pengawalnya yang buyu. Pengawal Bagas baru pengawal Yona. Oke. Pengawal Bagas, apakah kamu yang mewakilinya atau sang putri sendiri? Oh, sang putri. Ayo, silakan sang putri. Ayo. Nah, silakan sang putri. Ayo. 3, 2, 1. Silakan sang putri. Mantap. Silakan yang putri. Ayo, silakan. Kenapa tidak hanya cukup bertiga saja sebenarnya? Selesai ya, santai. Tapi kenapa kok disebut bukan tujuan akhir? Apakah pertanyaan kedua diberikan kepada pengawalnya yang setia atau sang putri lagi? Sekarang kamu bilang, lanjutkan mengawal. Oke, silakan sang putri lagi ternyata. Ayo. Ya. apa yang dimaksud dengan Yang kerasa. apa yang dimaksud dengan alinea dalam objektif? Oh, apa yang dimaksudkan dalil objektif dan dalil subjektif tadi ya. Oke, sekarang ke kelompok 4. Ini adik-adik sang putri. Silakan siapa yang mau ini? Keteng merah, keteng biru, apa keteng abu-abu? Coba. Keteng biru. Silakan Jumna. Apa fungsi dan tujuan negara Indonesia? Apa fungsi dan tujuan negara Indonesia? Permasalahan berikutnya masih ada? Masih ada? Oke. Silakan. Oh, ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Sang Putri tadi ya. Oke, mantap. Sekarang kelompok 1. Ini kelompok para penyamun. Bukanlah, ini prajurit-prajurit pilihan. Ya, pikir toh, lu konco temenmu ini pada mengalami. Oh, pangeran. Ini pangeran seberang yang akan merebut sang putri. Amat kamu mewakili temanmu Muhammad Naim. Yuk, silakan. Keras suaranya. Apa dasar negara Indonesia? Oke, berikutnya yang kedua.
Sistem pemerintahan bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan bangsa Indonesia. Jadi dia ingin dijelaskan tentang itu ya. Kamu ingin mencari permasalahan tentang itu. Aku pengen dengar suaramu. Adam, satu aja dah. Apa bunyi alena ketiga? Bunyi alena ketiga. Dia penasaran dengan bunyinya karena ada pengertian seperti tadi. Kamu nanti harus menemukan jawabanmu. Oh, kedua. Raden Ajeng, silakan. Permasalahan pertama apa? Kenapa kau jadi kelihatan terharu setelah mendengar suara Adam? Kenapa kamu begitu terkesan dengan suaranya? Padahal suaranya kan ya biasa saja ya. Mungkin karena suara itu pernah mengatakan sesuatu. Biarlah mengatakan apa Adam? Ayo semangat Ajeng. Oke Ajeng, silakan. Apa isi Yang keras suaramu mau ngomong. Apa isi UUD NKRI tahun 1945 pada alinea 2? Isi makna dalam alinea yang kedua. Berikutnya, ini siapa namanya? Lupa. Zahra. Azhara, silakan. Apa tujuan dan fungsi bangsa Indonesia? Tujuan dan fungsi bangsa Indonesia. Kamu sudah kena. Apa susunan dan bentuk negara Indonesia? Nah, susunan dan bentuknya. Ancaman ya. Berikutnya, kelompok 3. Silakan diwakili oleh siapa ini? Kamu yang atlet tenis lo ya? Bukan. Silakan. Tulisannya enggak, Bu. Ketutupan ini enggak Bapak lupa. Kemerdekaan Indonesia harus selalu disyukuri dengan selalu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa karena Kenapa harus nanti bersyukur dan bertakwa? Ya dok? Temukan jawabannya. Silakan. Kedua. apa dasar bertujuan? Berikutnya. Apa fungsi dan tujuan? Oke, mirip dengan tadi ya. Oke, mantap anak-anakku. Sekarang silakan buka bukunya, buka linknya, temukan jawaban dari permasalahan tadi. Dengan membuka buku, dengan membuka link yang telah kami berikan, silakan anak-anakku menemukan jawabannya. Ada kesulitan? Tanyakan dengan Pak Ali. Yuk, silakan. Jangan lupa pertanyaannya juga dikirim melalui Google Form. Nanti Pak Ali bisa langsung melihatnya. Tetapi juga didokumentasikan dalam buku tugas. Silakan. Silakan. Ada yang kuotanya habis? Yang kuotanya habis boleh menggunakan koneksi WiFi di ruangan ini. 41 tanpa password. Yang kuotanya habis boleh menggunakan WiFi di ruangan ini. Pak, kalau kuotanya belum habis terus pengen pakai boleh. Silakan diskusi dengan temannya sebangku ya. Silakan berdiskusi bertiga. Silakan. Waktu kita juga 5 menit.
Adam kamu hobinya mana? Hobinya apa? Sepak bola. Mas Ji pernah tanya gitu ya Pak ya? Ini anak-anak berpakaiannya masih agak bingung ya, mungkin karena tidak pernah jarang ke sekolah ya. Oke, dek. Kenapa mau ingat Afriana kesini saya? Pertanyaannya ke depan. Oke, bukan ganggu ya, maaf mengingat Pak Arif ingatkan. Jadi di sini. Untuk yang perempuan, penataan jilbabnya seperti ini ya. Yang pakai hijab seperti ini, bajunya goyangan dalam. Tinggal penataan hijab yang kelihatannya tidak sama ya. Nanti aja nanti pas istirahat ya. Oke, makasih Apriana. Potongan rambut ini sudah bagus. Kamu jambulmu kepanjangan dikurangi ya. Ada kesulitan? Yang putri, kenapa engkau cuekkan pengawalmu? Ajaklah bicara. Apakah sedang memerlukan sesuatu yang pengawalmu menyediakannya? Yang putri, apakah kau ingin rusak buruan? Bagas, berangkat kau cari rusak buruan. Tak sulit Bagas. Anak kamu lupa kambing. Ada tidak? Mantap. Naik. Yuk. Sudah. Oke, lanjut yuk. Semangat yuk. Aldini itu kita kayak susah. Kenapa tuh? Kamu ada something. Kenapa? Kamu kok kayak bingung itu? Kenapa? Takut kenapa? Takut syuting. Takut syuting. Ya saja, tidak sulit itu. Kalian generasi hebat harus terbebas dari rasa takut. Waktunya kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Sudah kan? Mantap. Sudah?
prajurit pengendara kambing kenalan? Belum. Ternyata prajurit pengendara kambing belum selesai. Satu menit. 1 minute. Oke. Tahu habis. Belum, 20 detik. Dari permasalahan yang tadi dibaca, apakah sudah kau temukan jawabannya, Nak? Lagi dari tadi permasalahan yang Pak beri dan yang dari permasalahan yang kau temukan dari paparan yang Pak berikan, apakah jawabannya atau jalan keluarnya sudah kalian temukan? Siapa yang ingin menjadi yang pertama? Ya ampun, gak ada yang berani yang pertama. Ayo, siapa ingin menjadi yang pertama? Wah, udah malu-malu gitu, Bu. Bukan anak Pak Arif yang seperti ini. Siapa yang ingin menjadi yang pertama? Oke, silakan. Apa dasar negara Indonesia? Oke, kita temukan Pancasila. Oke. Yang lain tadi silakan bisa mengikuti. Jadi kenapa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir? Sudah temukan jalan keluarnya? Jawabannya apa, Nak? Yang keras. Karena bangsa Indonesia masih punya masalah lain, yaitu untuk membentuk negara Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, tidak cukup hanya merdeka saja. Iya tak? Kamu manggilnya apa? Manggilnya apa? Agnes. Menurut Agnes tidak cukup hanya merdeka saja, maka merdeka ini harus diisi, yaitu berbentuk dan diisi. Jadi apa tadi? Tidak cukup hanya merdeka, karena harus membuat negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu negaranya, berdaulat rakyatnya. Negara yang berdaulat, berkedaulatan rakyat adalah adil dan makmur. Kalau negaranya adil dan makmur, kamu bahagia kan? Yang keras dong, ya bahagia. Negaramu adil dan makmur, apakah kamu bahagia? Sangat bahagia. Oke, berikutnya kelompok 5, silakan. Yang tadi pertemukan jawabannya? Silakan. Yes dong. Sebutkan permasalahan terkandung dalam alinea pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makna-makna dalam alinea yang pertama. Silakan. Alinea dalil objektif dan alinea dalil subjektif. Iya, ada subjektif, ada objektif. Dan itu tadi Pak sudah jelaskan ya. Oke. Berikutnya ada lagi permasalahan kedua? Ada yang dua. Silakan. Pada alinea terdapat fungsi dan tujuan negara Indonesia. Alinea keempat. Iya, ditemukan fungsi dan tujuan negara. Ini setipe, pertanyaan sebenarnya setipe dengan Agnes, tetapi Agnes lebih pada isinya, sedangkan kelompok 5 ini lebih pada tertuang di mana posisinya. Yaitu di alinea yang mana? Kemana? Keempat. Alinea yang keempat.
Sekarang kelompok 4 silakan. Siapa yang wakili? Silakan Yumna. Yang keras nah, silakan. Alinea ini memuat dari objektif yaitu bahwa penjajah di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan dan keadilan. Lanjut. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa. Iya. Bahwa merdeka adalah hak asasi. Semua wajib untuk mendapatkan kemerdekaan. Selanjutnya, silakan. Alinea pertama juga mengandung dari subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mantap. Oke, ada lagi permasalahan berikutnya? Ada? Yang berikutnya? Ada? Silakan. Nomor 1. Siapa yang mau pilih? Silakan. Silakan. Sistem pemerintahan Yang keras. Sistem pemerintahan negara yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat yang merupakan kedaulatan. Berikutnya, ada lagi? Ada? Silakan. Ada? Apa punya yang kedua? Bunyi dalil yang ketiga. Siapa yang bisa atau tahu dalil yang ketiga? Ya. Temukan. Satu, motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Makna dari dalilnya yang ke. Ya. Berikutnya. Dua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tujuannya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ya, benar. Berikutnya kelompok 2, silakan. Ada yang lagi siapa? Yang mau lagi? Silakan. Masa inklusi NIP tahun 1945 pada akhirnya Gimana? Silakan. apa tujuan dan fungsi bahasa Indonesia? Apa tujuan dan bahasa Indonesia? Oke. Ada lagi yang lain? Ajeng? Apa susunan dan Yang keras Ajeng aja, yang keras silakan. apa susunan dan bentuk negara Indonesia? Bagaimana? Republik Indonesia. Iya. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Kelompok 3 silakan. Siapa yang lagi ini? Ayo silakan. Kamu Kak. Yang keras. Kemerdekaan Indonesia harus selalu disyukuri dengan selalu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ridhonya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Oke, Nana. Sudah kalian temukan dari permasalahan yang kalian hadapi anak-anakku? Pesan Bapak, dari permasalahan yang kamu temukan itu, anak-anakku harus selalu mengupdate diri dengan informasi-informasi yang sudah ditemukan sebagai anak-anak. Pesan Pak begini ya. Kalau untuk materi-materi yang kita pelajari, sumbernya gunakan acuan dari link yang Pak Arif kirim ya. Gunakan dari link-link yang Pak Arif kirim. Jangan asal mencari sumber-sumber yang belum tentu itu bersumber dari link yang tepat. Kadang itu baru berupa tugasnya teman-temanmu, kemudian dapat di blogspot dan sebagainya. Jadi gunakan acuan dari link yang Bapak kirim, kemudian itu kamu gunakan sebagai penambah literasi sehingga pengetahuan lebih luas. Anak-anak, dengan kita mempelajari makna setiap alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita menjadi semakin paham, semakin mengerti bagaimana kemudian hal ini akan menjadi terapan kita dalam keseharian.
sana memuat yang namanya dasar negara. Jadi beberapa menyatakan itu ya. Kita ini negara yang beragam, bahwa kebinekaan itu adalah keniscayaan yang ada di Indonesia. Ya, bahwa Indonesia ini beragam. Apakah agamanya hanya Islam? Tidak. Ternyata Islam sebagai mayoritas harus melindungi, harus rukun, harus baik terhadap agama lain yang jumlahnya lebih sedikit. Ada agama mana yang lain? Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Keberadaan saudara kita yang berbeda agama ini, ya, keberadaan saudara kita yang berbeda agama ini harus kita lindungi, kehidupannya harus dibuat menjadi nyaman. Tidak boleh dibuat takut, tidak boleh dibuat was-was. Siapapun yang berada di Indonesia harus merasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena sudah dijamin keamanan dan kenyamanannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, perbedaan agama, suku, kita di Jawa, mayoritas di Jawa, tetapi jangan lupa kita memiliki saudara yang berasal dari suku yang berbeda. Suku Madura, yang di Jawa Timur aja, yang berada satu provinsi dengan kita. Ada suku Madura, ada suku Tengger, ada suku Osing. Mereka berdampingan dengan kita dan kita harus rukun, kita harus damai, kita harus saling memberi manfaat. Suku, agama, ras juga berbeda-beda. Kamu amati warna kulit, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, semua saudara kita. Semua harus nyaman menjadi warga negara Indonesia. Golongannya pun berbeda-beda dalam organisasi yang berbeda-beda. Tetapi semua terjamin keamanannya. Kenapa? Karena ada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anaknya yang luar biasa. Dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus semakin bangga dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, anak-anak juga. Ada beberapa hal yang paling ingin tanyakan, dan ini sebagai penguat kamu dalam belajar hari ini. Dasar negara kita apa, anak-anak? Tunjuk tangan yang bisa menjawab. Dasar negara kita apa, anak? Tunjuk tangan yang tinggi. Silakan kamu. Pancasila. Tertuang dalam alinea berapa? Tunjuk tangan. Yang bisa tunjuk tangan. Oke. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang tahu isi alinea yang pertama? Makna dari alinea yang pertama? Siapa? Ayo. Tunjuk tangan silakan. Silakan. Acing bisa? Silakan. Alinea yang pertama bisa? Silakan. Alinea ini memuat dalil objektif yaitu Iya. di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan kemerdekaan rakyat merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Oke, lanjut. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, benar. Ini pertanyaannya juga tadi ini permasalahan ditemukan oleh Jumlah dan siapa? Terus berikutnya, mengapa penjajahan di dunia harus dihapuskan? Tunjuk tangan. Mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan? Yang lain. Silakan.
bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mantap. Itu anak-anak ya. Di alinea berapa tertuang tujuan bangsa Indonesia? Tunjuk tangan. Ya, di alinea berapa tertuang tujuan? Tadi, ayo. Terakhirnya paling bahasanya tentang ini. Tunjuk tangan. Silakan. Alinea keempat. Alinea keempat mewujudkan apa? Intinya masyarakat yang adil dan alinea keempat kita. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Untuk pembelajaran kali ini kita sudah cukup sampai di sini. Kita sudah simpulkan, Pak Arif sudah memberikan pertanyaan secara klasik ke anak-anak. Walaupun beberapa harus terkendala, nunggu, mencari jawaban, tidak langsung menjawab. Tapi itu saya yakin karena kalian kurang percaya diri saja. Kalian harus menjadi generasi yang percaya diri dan berani. Jangan pernah ada perasaan takut salah, takut mencoba. Salah itu kita alami untuk kemudian kita berbenah diri. Ya, salah kita alami, kita lakukan untuk kemudian berbenah diri menjadi lebih baik. Anak-anakku yang luar biasa, untuk minggu depan kita akan melajari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Anak-anak boleh membaca dulu di diktat, kemudian atau di literasi yang lain, kemudian kita akan mulai diskusi di kelas pada minggu yang akan datang. Ya, anak-anak. Terima kasih atas hari ini, kalian sungguh luar biasa. Kita tutup kegiatan dengan doa. Pak Arif kali ini pengen doa dipimpin oleh Agnes, silahkan. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pesan Pak Arif. Jaga kesehatan, jaga semangat, pilih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Paham? Sekarang pancaroba, anak-anak jangan sampai kurang cairan, hindari kegiatan yang berlebihan atau capek berlebihan, cukup minum air putih. Kalau perlu anak-anak mengkonsumsi vitamin C. Oke, terima kasih. Allah telah memberikan kesempatan yang luar biasa pada kita hari ini untuk bertemu dan berdiskusi. Semoga ke depan kita selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semakin berkembang menjadi generasi hebat. Bismillah, semoga anak-anak semua mencapai gerbang cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.